Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Jia, kau salah paham. Siming berdiri terhuyung-huyung, tatapan dingin di matanya perlahan memudar, berubah menjadi warna lembut. Mata Lu Jia bergetar karena air mata, dan warna darah samar di dalamnya belum pudar. Di antara pipinya yang seputih salju, mata itu bagaikan genangan air yang diwarnai cahaya redup matahari terbenam, penuh cahaya, seolah-olah mata air akan meluap kapan saja. Bahunya sedikit gemetar, dan ia menatapnya dengan ekspresi rumit, lalu berkata dengan nada kesal, kau baru saja mengaku berbohong padaku, apalagi yang perlu dibela. Siming menatapnya seperti itu, dan mengingat setiap hal kecil setelah keduanya bertemu. Ia juga merasa sangat bersalah, dan dengan lembut membela diri, pasti Ning Changjiu yang berkolusi dengan Qiu Yue. Buku ini ditulis oleh Qiu Yue, jadi tentu saja dia bisa menulis apapun yang dia mau. Dengar dia memanggilnya ayah, betapa intimnya. Pasti ada yang mencurigakan. Lu Jia mengangguk sambil berpikir. Ia menatap Ning Changjiu lagi. Mereka seperti pengadilan yang sedang menangani kasus. Lu Jia adalah hakim ketua, memegang palu, memegang kendali atas hidup dan mati. Kedua penjahat itu berada di samping mereka, berusaha membela diri dan membersihkan nama mereka. Ning Changjiu berada di atas angin saat itu. Ia sama sekali tidak panik dan mendesak masalah itu, berkata, jika Jia curiga isi Luoshu itu salah, dia bisa membandingkannya dengan yang sebelumnya dan selanjutnya. Meskipun aku tidak percaya gadis sialan ini, bagaimanapun juga, Luoshu adalah karya tulis terakhir Tianzang dan penguasa dunia bawah. Seharusnya itu tidak palsu. Siming membalas, karena Luoshu adalah benda suci, kurasa ia pasti memiliki pencapaian sastra yang luar biasa. Kata, makna yang tidak jelas digunakan berkali-kali. Apakah ini masuk akal? Ning Changjiu berkata, itu karena pendeta tinggi menyembunyikannya terlalu dalam, dan Luoshu tidak dapat mendeteksi pikiranmu. Pendeta utama, Qiu Yue terkejut mendengar ini. Ia menatap Siming dengan mata membara dan berseru takjub, sudah lama aku merasa tubuhmu luar biasa. Kau ternyata, pendeta suster. Kata-kata sarkastis Siming diwarnai rasa mengasihani diri sendiri, pendeta apa? Bukankah kau hanya budak tuan? Dia bisa dipukul dan dimarahi sesuka hati. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkannya, dia akan dibawa ke kamar dan dihukum. Sekeras apapun dia memohon ampun, percuma saja. Bagaimanapun, tanda budak itu kini menjadi kenyataan. Sebagai suami orang lain, ia telah menorehkan tanda budak pada wanita secantik itu. Jika tidak ada yang salah dengan itu, tak seorang pun akan percaya. Mendengar kata-katanya, Lu Jia teringat deskripsi Ning Changjiu tentang wajah hijau dan taring, dan beberapa keraguan masih tersisa di hatinya. Bagaimanapun, Suster Sueci juga sangat baik pada dirinya sendiri. Ning Changjiu tahu bahwa Jia yang selalu baik hati akan melunakkan hatinya lagi, jadi dia segera menghentikannya dan berkata dengan tegas, Jia, aku hanya berbohong padamu kali ini. Kurasa kau tahu perasaanku padamu di masa lalu lebih baik daripada siapapun. Sedangkan Siming, aku belum menyentuhnya. Wajahku yang berwajah hijau dan bergigi taring bukanlah kebohongan. Kecuali beberapa orang yang kusayangi, wanita lain di dunia ini tidak berbeda dengan iblis kecil berwajah hijau dan bergigi taring di hatiku. Mata Siming tiba-tiba menyipit, dan giginya yang seperti porselen sedikit bergesekan, dan dia ingin menekan kepalanya dan menghajarnya. Ning Changjiu merasakan niat membunuh Siming, dan segera memanggil Surai yang ganas untuk melindungi tubuhnya guna mencegah serangan mendadak Siming. Siming berkata, saudari Jia, kau bukan gadis kecil lagi. Kau tidak boleh percaya kata-kata manis yang canggung seperti itu. Lu Jia mengangguk. Ia menatap Ning Changjiu dan berkata, ada apa dengan tanda budak itu? Ning Changjiu berkata, tanda budak itu ceritanya panjang. Aku bisa menceritakan semuanya perlahan. Mudah bagimu untuk membantahnya. Percakapan kita pasti direkam oleh Luoshu. Lihat saja nanti kau akan tahu. Lu Jia menundukkan kepala dan membolak-balik buku itu dengan tatapan serius. Firasat buruk Siming semakin kuat. Ia berpikir, ia tidak tertawa tadi, jadi, seharusnya tidak terjadi apa-apa, kan? Lu Jia membolak-balik halaman buku itu. Ning Changjiu dan Siming mencondongkan tubuh untuk melihat bersama dengan rasa ingin tahu. Qiu Yue melompat-lompat di samping mereka, menyanyikan lagu anak-anak. Dua ibu, begitu cantik, yang satu sedingin es, yang satu lagi putih dan lembut. Diam, teriak Ning Changjiu tegas. Ya, ayah. Qiu Yue duduk dengan patuh di samping buku. Siming menatap buku itu dan menggosok alisnya karena sakit kepala. Lu Jia mengangkat kepalanya dan berkata, ada lagi yang ingin kau katakan. Di halaman itu, sebelum kata-kata Siming, terdapat kata-kata seperti, pura-pura, berpura-pura, dan, berbohong. Siming menggertakkan gigi dan berkata, bukankah sebelumnya tidak jelas? Kenapa sekarang begitu jelas? Pasti ada yang mencurigakan. Qiu Yue menjelaskan, itu artinya pendeta tinggi telah ketahuan oleh Luoshu.
Ning Changjiu yakin akan kemenangan dan tidak terburu-buru. Ia hanya menunggu Lu Jiajia meluapkan emosinya. Ia menatap Qiu Yue. Mata Qiu Yue berbinar dan ia langsung mengambil pujian untuk itu. Ayah, aku melakukan pekerjaan dengan baik. Alasan utama kita bisa menang kali ini adalah karena ayah jujur dan tidak perlu takut, tetapi aku, seorang putri yang bersalah, juga seharusnya mendapatkan 30% pujian. Ning Changjiu mengabaikan sanjungan dan pujiannya, dan berkata, bagaimana Luo Shu bisa keluar? Qiu Yue menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Ning Changjiu berkata, akui saja dan kau akan mendapat keringanan hukuman. Hanya masalah waktu sebelum aku mengungkap rahasia Luo Shu sendiri. Aku memberimu kesempatan untuk memulai hidup baru. Akui saja dan kau akan mendapat keringanan hukuman. Qiu Yue tersentuh oleh kata-kata ini. Ia dengan hati-hati menyelidiki, lalu setelah aku bilang, ayah, jangan kirim aku pergi. Ning Changjiu berkata, jangan khawatir. Menikahlah denganku, aku tidak akan mengingkari janjiku. Qiu Yue ragu-ragu, ragu apakah harus mempercayai manusia ini. Namun, situasi di luar sana mendesak. Menggunakan mereka sebagai umpan meriam mungkin menawarkan kesempatan, bahkan bantuan. Baiklah, sudah kukatakan. Ayah, jangan menarik kembali kata-katamu, kata Qiu Yue sambil mengangkat tangannya. Ning Changjiu mengangguk dengan tenang. Dunia ini adalah dunia spiritual yang dibangun dari Luo Shu, terus berkembang. Luo Shu adalah sumber dan pusat kekuatannya, cahaya dari segala sesuatu, seperti lilin yang diletakkan di tengah ruangan. Mustahil untuk memadamkan cahaya dari seluruh ruangan, satu-satunya cara adalah memadamkannya. Qiu Yue mengutarakan kebenaran sederhana ini. Kemudian ia menjelaskan secara rinci metode memadamkan lilin Luo Shu dengan kekuatan mentalnya, dengan sikap tulus dan pertimbangan menyeluruh dari semua aspek. Ayah, apakah putrimu sangat patuh sekarang? Aku ingin mengambil alih tubuh Ibu Siming sebelumnya, tetapi itu seperti banjir yang membanjiri kuil Raja Naga. Putrimu benar-benar buta. Sekarang, saat Qiu Yue berbicara, Ning Changjiu menamparkan wajahnya. Qiu Yue terkejut, bukankah kau bilang pengakuan akan dibalas dengan keringanan? Kau bohong, ah. Ning Changjiu menamparnya dengan telapak tangan, menghancurkan semangat yang akhirnya dipadatkan Qiu Yue, dan menamparnya kembali ke Luo Shu. Di sisi lain, hasil dari Lu Jiajia dan Siming juga keluar. Siming sepenuhnya mengakui kekalahan. Saudari Jiajia, sebenarnya aku ingin menguji hubungan kalian sebagai suami istri. Siming berkata begitu. Ning Changjiu dan Lu Jiajia saling berpandangan. Lu Jiajia berkata, panggil aku kakak mulai sekarang. Siming menggigit bibirnya, ekspresinya tampak gelisah. Ini bukan akhir yang sama seperti yang awalnya ia bayangkan. Awalnya, ia membayangkan bertemu Ning Changjiu, menguasainya dengan wilayah kekuasaannya, membuatnya tak punya kesempatan untuk mengendalikan tanda budaknya. Lalu, ia memaksanya untuk menghapusnya, lalu, di hadapannya, ia menyiksa istri-istrinya dengan brutal, mencap mereka masing-masing dengan tanda uniknya sendiri. Mengapa, semuanya berubah sebaliknya? Siming meratapi nasib buruknya. Jika ini bukan dunia spiritual, jika Sura Ning Changjiu tidak berbakat alami, bagaimana mungkin ia berakhir seperti ini? Gadis kecil ini, yang dulu sangat mengaguminya dan menuruti setiap kata-katanya, kini berani memanggilnya kakak. Situasinya lebih kuat dari yang ia duga. Ia menatap Lu Jiajia dan berkompromi, kakak, aku tahu aku salah. Lu Jiajia berkata dengan dingin, apa yang harus kulakukan jika aku tahu aku salah? Siming menggertakkan gigi dan melirik Ning Changjiu, yang sedang menatapnya dengan senyum tipis. Ning Changjiu, berseri-seri karena bangga, menyarankan, Jiajia, kau tidak boleh bersikap lunak terhadap wanita jahat seperti itu. Kau harus membalas semua kesalahan yang telah ia lakukan padamu. Tidak, adikku telah berjasa besar kepadaku, kata Lu Jiajia dingin, jika aku berbuat begitu, apa bedanya aku dengan para penjahat keji itu? Ia kemudian menatap Siming dan berkata, aku tahu betapa baik dan perhatiannya Siming kepadaku selama ini. Aku sungguh senang mengetahui bahwa kau bukan sekadar hayalan belaka. Terima kasih, adikku. Lu Jiajia berbicara dengan sungguh-sungguh, menundukkan kepalanya dengan hormat. Siming, menatap mata lembutnya, tersenyum, keyakinannya semakin kuat. Sayang sekali gadis sebaik itu ditipu oleh pria sejahat itu. Lu Jiajia menambahkan, tapi kau juga menipuku selama ini, berkomplot dan berkomplot, hampir menyebabkan keretakan antara aku dan suamiku. Aku tak bisa begitu saja memaafkanmu. Senyum Siming memudar. Kakak, bagaimana menurutmu? Siming terdiam. Lu Jiajia mengangkat kepalanya dan berkata, suamiku. Ning Changjiu mengerti. Di sisi lain gunung, pendeta agung yang arogan dengan mudah ditundukkan oleh Ning Changjiu dengan kelebihan alaminya. Jubah hitam legamnya membuat sangkar batu puncak menjadi hitam, dan ia bagaikan salju yang tak mencair di sisi gelap gunung. Keindahan patung kepingan salju ini cukup untuk membuat siapapun jatuh cinta padanya. Lu Jiajia juga mengaguminya sejak lama. Tubuhnya yang seputih salju dan seputih giok bagaikan patung dewa. Tak ada satupun cacat yang terlihat. Hanya garis-garis di bagian dalam kaki kanannya yang seperti bara api yang bisa menyala kembali kapan saja.
Tidak simetris, kata Lu Jiajia. Siming berpikir, bukankah akan simetris jika ini diselesaikan? Tentu saja, ia juga tahu Lu Jiajia akan memberikan solusi lain. Di bawah paksaan dan bujukan Ning Changjiu, Siming tak punya pilihan selain berkompromi. Lu Jiajia dan Siming juga membuat kesepakatan sesuai upacara, sehingga rahasianya adalah bunga-bunga itu mekar bersama. Jika Zhao Xianger ada di sini, Qiu Yue mungkin akan merangkak keluar dari Luoshu dan tak kuasa menahan diri untuk menyanyikan lagu Dua Harimau Putih. Jadi, Siming punya simpanan lain hari ini. Kakak, tolong berdiri. Setelah mencoba pola ini beberapa kali, Lu Jiajia membantu Siming yang lemah untuk berdiri dan dengan lembut mengenakan jubah hitam padanya. Siming memegangi kakinya yang seputih salju, langkahnya sedikit terhuyung. Ia mengikatkan selempang di pinggangnya dan bertanya dengan heran, "Kakak." Lu Jiajia berkata, "Kau lebih tua dariku, dan kau selalu memperlakukanku seperti kakak. Di hari kerja, saat kita keluar, kita bisa saling memanggil kakak." Siming mendengar makna tersembunyi, "Bagaimana dengan di dalam?" Tanya Lu Jiajia, "Bagaimana menurutmu?" Siming menyisir rambut peraknya yang berantakan, matanya yang sedingin es berbinar samar. Wanita cantik nan dingin berpakaian hitam itu terdiam sejenak, lalu akhirnya berkata pelan, "Aku tahu. Tuan, pendeta agung yang dulunya berada di bawah dewa tak pernah menyangka akan mengalami hari seperti ini." Siming berdiri di sana dengan tenang, mendesah dalam hati, berpikir bahwa ia benar-benar telah bertemu musuh bebuyutannya. Jika ia bertemu wanita simpanan lain lagi di masa depan, akankah mereka masing-masing memberi tanda padanya? Siming tak berani memikirkannya lagi. Setelah menghukum Siming, Lu Jiajia berbalik dan berkata, "Suamiku, apa yang sebenarnya terjadi di kota batas rusak sebelumnya? Ada apa dengan tanda budak itu? Bisakah kau menjelaskannya padaku?" Ning Changjiu mengangguk dan menceritakan beberapa hal tentang Siming yang ia sembunyikan. Lu Jiajia mendengarkan dengan saksama. Ning Changjiu berkata, "Aku tidak memberitahumu sebelumnya, terutama karena aku takut kau akan terlalu banyak berpikir." Siming menatapnya dengan dingin dari samping, berpikir, "Apa kau mencoba menipu gadis kecil itu? Siapa yang akan percaya kata-kata ceroboh seperti itu?" Namun Lu Jiajia mengangguk pelan, ia berlutut di tanah, punggungnya yang ramping tegak, kepalanya yang halus sedikit tertunduk, tangannya yang setengah terkepal diletakkan di lututnya, dengan lembut meremas lengan baju yang lembut. "Suamiku tersayang, kita sudah saling kenal begitu lama, seharusnya kita sependapat, tapi aku mempercayai kata-katamu sebelumnya dan bahkan meragukanmu. Itu salahku." Lu Jiajia meminta maaf dengan tulus. Ning Changjiu menatapnya seperti ini, memeluknya dengan sedih, dan berkata, "Aku tidak menyalahkanmu, ini semua salah wanita jahat ini yang menipu dan memanfaatkan kepercayaanku. Tentu saja, suamiku tersayang juga salah. Seharusnya aku tidak menyembunyikan masalah pria berwajah hijau dan bertaring itu darimu." Lu Jiajia menggelengkan kepalanya pelan. Semakin lembut Ning Changjiu, semakin ia menyesali sikap dan kata-katanya sebelumnya. Ia berbisik, "Pikiranku kacau. Mungkin karena suamiku sudah lama tidak menempa pedang, jadi hati pedangku belum cukup jernih. Suamiku tersayang, jangan bermalas-malasan di masa depan. Kau harus sering mencambukku agar aku tidak tertipu oleh perkataan orang lain dan membuat kesalahan besar." Siming, yang berdiri di sampingnya, tercengang mendengar apa yang didengarnya, berpikir, bagaimana mungkin seekor domba bisa memasukkan dirinya sendiri ke mulut harimau seperti ini. Ning Changjiu tertegun sejenak, merasa ini adalah permintaan paling masuk akal yang pernah didengarnya. Ia berpura-pura malu, "Itu tidak perlu. Jiajia sudah berusia lebih dari 20 tahun, dan dia secara nominal adalah guruku." Lu Jiajia menundukkan kepalanya, senyum pahit tersungging di wajahnya. Jiajia tidak secerdas saudari Xianger, juga tidak sekuat saudari Siming. Hanya dengan terus-menerus merenung, aku bisa tetap berpikiran jernih dan hampir tidak bisa menyamaimu. Ning Changjiu mendengarkan kata-katanya, merasa sangat kasihan. Di bawah tatapan penuh kebencian Siming, ia memeluk Lu Jiajia erat-erat dan dengan enggan menerima lamaran Lu Jiajia. Suasana pun mereda untuk sementara waktu. Surah yang melayang di belakang Ning Changjiu berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang kembali ke tubuhnya. Berhari-hari berlalu di dalam Luoshu, sementara dunia luar hanya bertahan sesaat, setengah dupa. Jubah Mulingtong, seputih laut, berkibar dalam asap dan debu, tak ternoda setitik pun tanah. Alamnya melampaui Luo Changsu, dan tusukan fatal dari belakang telah melukai Luo Changsu dengan parah, memberinya keyakinan untuk tetap tak terkalahkan. Ia mengulurkan tangannya dan dengan tegas menebas ke arah Luo Changsu. Luo Changsu, dengan pedang tertancap di dadanya, wujud setengah unikornnya melemah. Setelah menghindar beberapa kali, ia kembali ditangkap oleh Mulingtong. Langkah Mulingtong tampak lembut, namun nyatanya, langkahnya hampir menyentuh udara. Satu ayunan tubuhnya menghancurkan semesta-semesta kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pergelangan tangan seputih salju wanita itu berkilau di bawah sinar matahari. Dengan mudah, ia melewati malam abadi ciptaan Luo Changsu yang tergesa-gesa, merobek otoritas yang melambangkan akhir zaman dengan tangan kosong.
Ia menebas dadanya, tempat luka pedang akhirnya mengenainya. Luo Changsu mengerang memilukan. Mu Lingtong menggenggam pedang yang menusuk tubuhnya dengan satu tangan dan mencengkeram tenggorokannya dengan tangan lainnya. Wujud setengah unicornnya bersinar sewarna lava vulkanik, meskipun lava itu kini tampak tertutup lapisan abu, meredupkan cahaya. Aku seorang diri membangunmu. Kau telah menikmati kejayaan selama berabad-abad. Sudah saatnya kau membalas budiku, kata Mu Lingtong dingin. Ia meraih tubuh Luo Changsu dan membawanya tinggi ke angkasa. Lautan awan terbelah. Mu Lingtong menerobos awan. Dari gaunnya, bagai sutra bintang samudera yang luas, semburan hitam yang tak terhitung jumlahnya memancar, bagai ular berbulu yang sayapnya terpotong, mencabik-cabik Luo Changsu. Membunuh seorang kultivator di alam Dao kelima bukanlah tugas yang mudah. Maka ia langsung maju dengan kekuatan yang melambangkan kematian. Luo Changsu, yang tahu kematian tak terelakkan, berkata dengan susah payah, otoritas Dewa Purba hanya diperuntukkan bagi para dewa. Kau sedang merebut tahta. Sebentar lagi, murka ilahi akan menimpamu. Mu Lingtong tetap tak tergoyahkan. Energi hitam seperti ular menyambar bagai anak panah, menusuk sisik Luo Changsu satu persatu, menguras tenaganya. Ia membawanya ke ketinggian langit yang sesungguhnya. Di sana, udara terasa dingin dan tipis, dan laut reruntuhan yang tersembunyi di balik kanopi tampak dalam jangkauan. Mu Lingtong membunuhnya. Ia melemparkannya, pedang dan tubuhnya, ke angkasa. Hanya pedang itu yang kembali. Demikianlah, penguasa menara Luoshu meninggal. Mu Lingtong melirik matahari di langit, sinarnya bersinar menyilaukan padanya. Dia menahan tatapannya sejenak, tanpa berkedip. Hampir 3000 tahun yang lalu, Tianzang dan Mingjun terbunuh untuk pertama kalinya. Tianzang, dewa logam dan batu, terkubur di dalam urat bumi, menunggu pembusukan. Mingjun, sumber kematian, turun ke kedalaman dunia bawah, menggunakan Hades sebagai peti matinya. Jatuhnya dua dewa sejati primordial melambangkan kegagalan total rencana perburuan bangsa pertama. Dunia berubah, mengantar era baru. Sekaranglah saatnya kematian Tianzang yang sebenarnya. Mu Lingtong berdiri di atas awan, pedang di kedua tangan. Dia menukik dari awan seperti menukik menuju lembah para dewa yang diselimuti kabut. Turunnya semakin cepat. Gelombang udara putih melonjak dari ujung pedang. Tianzang, merasakan bahaya yang mematikan, mengangkat kepalanya, rahangnya yang bergigi melebar, dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Kekuatan penghancur mengalir terus-menerus. Menara Luoshu, yang berdiri selama 1000 tahun, miring akibat getaran, seolah runtuh. Tubuh Tianzang tidak mengandung perak. Perak bukanlah mineral yang benar-benar berharga, jadi mengapa urat perak Tianzang lenyap, seperti tulang yang terkoyak? Fakta ini membuat Mu Lingtong merasa agak gelisah. Tetapi jika dia bisa mendapatkan hati Dewa Tianzang dan menyatukannya dengan tubuh penguasa dunia bawah, dia akan memiliki kekuatan magis dua dewa primordial. Dia akan memasuki alam baru yang tak terjangkau oleh pikiran. Bahkan penguasa kerajaan ilahi mungkin tak mampu mengalahkannya. Kecuali dia memasuki kerajaan penguasa, dia akan benar-benar tak terkalahkan. Hanya tak terkalahkan yang merupakan tak terkalahkan sejati. Ini adalah sesuatu yang telah dia rencanakan selama 500 tahun. Di ujung pedang, 500 tahun itu seolah berlalu dalam kesunyian. Api menyelimuti gaunnya yang bagaikan lautan, ekornya menjuntai di udara. Tianzang mengangkat kepalanya, mulutnya menganga. Dari rahangnya yang hitam pekat, aliran partikel putih menyatu menjadi bola cahaya bundar. Dengan memusatkan hampir seluruh kekuatannya, bola itu melesat lurus ke arah kembang api yang membumbung dari langit. Dalam cahaya yang cemerlang, keduanya bertabrakan, bergesekan, menyatu, dan memercik. Dalam cahaya yang menelan bayangan, kekuatan penghancur meledak mengerikan di udara, menyebar dalam gelombang. Akhirnya, pedang Mu Lingtong menembus bola cahaya dan mengenai tubuh Tianzang, yang sedang berjuang di saat-saat terakhirnya. Pedang itu mengenai rahangnya, lalu merobek lubang yang menganga, membalikkan tubuh besarnya dan mengiris perutnya. Dewa purba itu telah dibedah oleh manusia. Di dalam dada yang meledak, jantung dewa bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Mu Lingtong berdiri di atas tubuh Tianzang yang roboh. Tianzang masih bernapas dengan lemah, tetapi ia tak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Ia merobek jantung dewa dari dadanya. Ia mengangkat tangannya, dan 5 pikiran spiritual tingkat puncak meledak di benaknya. Jutaan mil jauhnya, di Sekte Roh Kuno, batu yang memuat jejak spiritualnya langsung menyala. Selanjutnya, pemimpin Sekte Roh Kuno saat ini akan membuka dunia bawah, membangkitkan segala sesuatu di dalamnya. Saat ia kembali ke Sekte Roh Kuno, kekuatan dunia bawah akan dilepaskan, memungkinkannya untuk mengambil kendali tanpa membuang waktu sedikit pun. Itu adalah rencana yang sempurna. Ia mengabaikan naga itu, yang tak berperasaan dan berkedut seperti cacing, dan berbalik menuju menara Luoshu. Setelah melepaskan Luoshu, ia dapat kembali ke sekte. Di Luoshu, kiamat telah tiba. Ning Changjiu, Lu Jiajia, dan Siming semua menatap langit. Rasanya seperti jaring ikan, tersulut api, membentuk garis api yang membentang dari utara ke selatan melintasi langit. Dari langit yang hampa dan tandus, abu, satu-satunya jejak akibat bencana, melayang turun.
Mereka berdiri di puncak gunung, memandangi luasnya. Hamparan langit dan bumi yang luas bagaikan meja pasir, dirusak berkali-kali, pemandangan kehancuran yang dipenuhi puncak-puncak yang runtuh, kota-kota yang hancur, dan mayat-mayat busuk yang perlahan terbakar dalam kobaran api surga. Ini adalah hari terakhir rencana kedua untuk memburu bangsa-bangsa. Ning Changjiu telah bertemu banyak orang di sini yang namanya akan diabadikan sepanjang masa, tetapi 500 tahun kemudian, tak ada catatan tentang mereka yang tersisa kecuali dalam beberapa teks kuno yang samar. Masing-masing dari mereka adalah meteor yang melesat melintasi langit, kilauan sesaat. Mereka gagal melesat menembus langit, dan hanya tersisa sebagai meteor. Di tebing, Ning Changjiu mencengkeram Luo Shu, sementara Siming dan Lu Jiajia duduk di sebelah kiri dan kanannya, menyaksikan bersama api surgawi dan hujan meteor paling dahsyat dalam sejarah. Hanya 500 tahun yang lalu, di penghujung dunia, perang perburuan kedua berakhir. Para iblis agung yang berpartisipasi dalam perang dewa akan dihancurkan dan dibantai oleh bangsa-bangsa di dunia. Manusia dan dewa-dewa kuno pun tak akan luput. Setelah itu, langit akan miring ke barat laut, bumi akan tenggelam ke tenggara, dan dunia fana yang hancur akan menanggung bencana selama 30 tahun lagi. Ini adalah hukuman dewa. Sebuah suara samar terdengar dari Luo Shu, sebuah komentar terakhir tentang era ini di malam yang secerah kematian. Seperti orang-orang biasa pada masa itu, mereka tak pernah menyentuh inti sejatinya, hanya menunggu akhir perang di tebing. Ning Changjiu mengikuti instruksi Qiu Yue, menuangkan kesadarannya ke dalam Luo Shu, memadamkan dunia spiritualnya. 30 tahun kemudian, manusia, dalam wujud fana mereka, dinyatakan sebagai dewa. Pejabat surgawi menganugerahkan berkah, pejabat bumi mengampuni dosa, dan pejabat air meringankan penderitaan. Sejak saat itu, era baru akhirnya tiba. Dalam nada terakhir Luo Shu, cahaya memudar, dan bersamanya, kabut Luo Shu pun menghilang. Mereka kembali ke dunia asal mereka. Saat Luo Shu terbuka, dunia yang luas itu menjauh dari mereka. Jiwa mereka, bagaikan mereka yang terperangkap dalam mimpi, jatuh terjerembab. Saat mereka jatuh, pemandangan baru terbentang di hadapan mereka. Hamparan yang luas dan tak terbatas. Dengan mereka di pusatnya, 6 bintang raksasa, berkilauan dengan cahaya putih bakroh, membentuk garis di depan mata mereka, bagaikan anak panah yang siap diluncurkan. Di balik bintang-bintang putih itu, bintang-bintang yang berkilauan, bagaikan bunga-bunga yang bercahaya, mekar lebat di rerumputan. 3 pagar, 4 simbol, dan 28 rumah, yang dijelaskan dalam buku itu, terbentang di langit berbintang, berputar-putar di depan mata mereka. Mustahil untuk membedakan apakah bintang-bintang itu sendiri atau bintang-bintang itu sendiri yang bergerak. Kemudian, mereka semua melihat 2 sosok raksasa. Naga-naga emas gelap, dengan pedang yang tak terhitung jumlahnya di punggung mereka, tubuh mereka yang seluas gunung, telah menghantam meteorit yang tak terhitung jumlahnya, menyatu dengan mereka. Di sampingnya, seekor ular piton raksasa, sisiknya hitam pekat, hampir menyatu dengan kehampaan. Cahaya pada sisik tulangnya menyerupai debu kosmik. Ia mengepakkan sayap dan terbang menembus kehampaan, tubuhnya begitu besar hingga mampu menutupi cahaya seluruh bangsa. Tianzang, Mingjun, Ning Changjiu mendongak. Di bawahnya terbentang padang gurun yang luas, dan di atasnya, sosok-sosok hantu para dewa berkelebat di udara. Inilah dunia ilusi Luo Shu, dan merekalah yang seharusnya menjadi penguasanya. Mereka telah musnah dalam perang perburuan dewa pertama, dibunuh oleh makhluk-makhluk berkekuatan tak dikenal. Hanya 2 roh inilah yang masih bertahan di sini, bagaikan angin yang tak pernah mati. Inilah rumah spiritual terakhir mereka. Tianzang dan Mingjun, merasakan invasi ke rumah terakhir mereka, meraung melawan. Pemandangan megah itu berlalu begitu cepat, dan segalanya menjauh dari mereka. Dunia nyata mendesak maju. Di luar menara Luo Shu, kabut perlahan menghilang, malam yang panjang telah berakhir, dan sinar matahari yang cerah kembali menyinari ladang. Gulma, yang dibombardir oleh gelombang energi spiritual khusus, tertutup debu logam, menyerupai kristal-kristal halus. Menara Luo Shu berdiri bagai lilin di tengahnya. Pada saat itu, lilin itu akhirnya padam, dan jiwanya kembali ke wujud aslinya, melayang di dalam tubuhnya di dunia Luo Shu. Ning Changjiu kembali ke cangkangnya yang telah lama kosong, seolah terbangun dari mimpi panjang, tubuhnya mendarat dengan lembut di tanah. Lu Jiajia tidak di sampingnya. Sebelumnya, tubuh mereka pasti melayang bebas di dunia Luo Shu seperti laut, sehingga posisi mereka saat bangun juga tidak pasti. Ning Changjiu telah mengantisipasi hal ini, sebelum pergi, mereka telah menanamkan tanda di jiwa masing-masing, yang memungkinkan mereka untuk segera menemukan satu sama lain. Ayah, aku mohon lepaskan aku, atau sesuatu yang buruk akan terjadi. Ah! Qiu Yue muncul dari Luo Shu lagi, kini tak lebih besar dari seekor burung pipit, seperti telur merpati yang diletakkan oleh Luo Shu. Setelah menyingkap Luo Shu dan memeras sisa-sisa kegunaan Qiu Yue, Ning Changjiu bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kalimatnya. Dengan satu pukulan, ia menghancurkan Qiu Yue, yang akhirnya pulih, dan menekannya kembali ke dalam Luo Shu, menandakan berakhirnya keringanan hukuman bagi mereka yang mengaku.
Seandainya ia tidak mampu menghancurkan Luo Shu, ia pasti sudah membunuh Qiu Yue. Kontaminasi mental Qiu Yue sungguh di luar imajinasinya. Ia bahkan tidak menyadari sedikit pun jejak gadis kecil yang dirasukinya. Adegan-adegan bersejarah di dalam Luo Shu masih berkelap-kelip di depan matanya, jeritan pawang naga, kata-kata heroik Qiu Ziguan, pernyataan Zhang Heng kepada bintang-bintang, puisi terakhir Li He. Ning Changjiu memejamkan mata, mengabaikannya sejenak. Mereka telah melepaskan batasan Luo Shu, yang berarti tindakan Mu Lingtong di pusat menara Luo Shu belum berakhir. Jejak spiritual bersinar di dalam lautan kesadarannya. Ning Changjiu, Lu Jiajia, dan Siming melangkah di atas rumput kristal dan bersatu kembali di tanah kosong. Siming menatap tanah yang runtuh, tatapannya mengikuti retakan menuju menara Luo Shu. Tianzang kelelahan, simpul Siming, tapi wanita itu seharusnya tidak pergi jauh. Ikuti aku. Di antara ketiganya, Siming saat ini memegang ranah tertinggi. Dalam kebencian yang sama ini, Ning Changjiu dan Lu Jiajia tidak berani bertindak gegabah dan untuk sementara mematuhi perintahnya. Siming berusaha merebut hati suci Tianzang sebagai jaminan untuk kembali ke kerajaan ilahi. Ning Changjiu dan Lu Jiajia, di sisi lain, berusaha menghentikan Mu Lingtong, mencegahnya kembali ke sekte roh kuno dan membuka dunia bawah, seperti yang telah dilakukan Nyonya Bai sebelumnya, mengubur seluruh kota dan sekte tersebut dengan kerajaan ilahi Netherworld. Mu Lingtong berdiri di atas menara Luo Shu, menatap ke arah barat dengan bingung. Ia belum menyentuh Luo Shu, jadi bagaimana mungkin? Bingung, ia mendorong pintu ke lantai 10. Di dalamnya, Luo Shu, yang bersemayam di tengah, telah lenyap. Seorang pencuri telah memasuki menara Luo Shu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mu Lingtong tak dapat memahaminya. Kenyataannya, ini bertentangan dengan akal sehat. Luo Shu adalah kitab spiritual, dan karenanya, ia mengagungkan prinsip bahwa roh menentukan materi. Di dunia spiritual Luo Shu, Ning Changjiu akhirnya mendapatkan Luo Shu. Oleh karena itu, sekembalinya ke dunia nyata, wujud spiritual Luo Shu tidak kembali ke wujud aslinya, melainkan ke tempat roh di dalamnya. Oleh karena itu, bahkan setelah meninggalkan dunia spiritual, Luo Shu akan tetap berada dalam kepemilikan Ning Changjiu. Pencurian Luo Shu, pembobolan, dua peristiwa ini menandakan ketidakpastian. Mu Lingtong tak lagi ragu, yakin bahwa tak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Ia berbalik dan melangkah, membawa hati suci, menuju ke timur menuju sekte roh kuno. Begitu kakinya menyentuh kehampaan, pemandangan dalam penglihatannya berubah. Debu yang datang tiba-tiba melambat, dan awan debu seperti gelombang yang dihembuskan oleh napas naga tersembunyi surgawi di ngarai celah ilahi juga melambat. Segala sesuatu di sekitarnya tampak membeku. Waktu, sebuah pikiran luar biasa melintas di benak Mu Lingtong. Pikiran itu melintas di benaknya. Di belakangnya, hasrat membunuh yang dahsyat membentang di langit, bagaikan datangnya musim dingin yang tiba-tiba. Mu Lingtong menyalurkan energi spiritualnya ke dalam hati dewa. Hati Dewa Tianzang menyala, dan kekuatan penghancur, bagaikan pedang yang mampu menghancurkan segalanya, membelah celah yang jelas menembus hasrat membunuh yang dahsyat dan sedingin es. Sebelum pedang yang berputar-putar dengan hasrat membunuh itu dapat mencapainya, Mu Lingtong melancarkan serangan balik yang tajam. Ia tak mampu menahan apapun, dan aura dunia bawah, yang disalurkan oleh otoritas Tianzang, melonjak keluar. Pedang yang ia pegang adalah pedang setengah dewa milik Luo Changsu, praktis terikat di tubuhnya. Selain pedang-pedang dewa yang diabadikan di kerajaan dewa, hanya sedikit pedang di dunia fana yang dapat menandinginya. Ia menghunus jurus pamungkas, pedang bencana terikat. Dengan satu serangan ini, puluhan keturunan ular berbulu telah terbunuh. Cahaya pedang seputih salju itu dipenuhi darah dewa. Api di langit seakan tertiup angin. Cahaya di sekitarnya langsung padam. Di atas menara Luo Shu, tempat Mu Lingtong berdiri, energi spiritual yang berbenturan itu bagaikan kilat. Energi itu merobek udara dan jatuh, mengirimkan pecahan peluru dan pasir yang tak terhitung jumlahnya berhamburan dari puncak menara. Kemudian, energi itu mengalir deras ke bawah bangunan kuno yang telah berdiri tak tersentuh selama ribuan tahun, bagaikan air terjun petir yang mengalir deras di dindingnya. Seandainya gunung-gunung di sekitarnya tidak diratakan, mereka akan runtuh dan sungai-sungai akan meluap. Di dalam pilar petir raksasa itu, dua sosok, setelah berbenturan, terhuyung-huyung, menghancurkan lapisan-lapisan material bantalan, dan berhenti melayang di udara. Siapa itu? Air laut Mu Lingtong yang tadinya tenang kini terkoyak menjadi gelombang dahsyat. Tatapannya tajam ke depan, matanya yang visioner, seperti kekosongan di bawah rambutnya yang bagaikan bintang, tiba-tiba menajam. Mu Lingtong membanggakan dirinya sebagai kecantikan yang tak tertandingi, pemimpin sekte Daoling Netherworld yang paling misterius dan ibu naga yang tersohor dan tercantik dari negara laut. Namun, kecantikan wanita di hadapannya tetap memikatnya. Ia tidak mengenakan perhiasan mewah, hanya gaun hitam dan rambut perak. Namun, kulitnya bagaikan porselen baru, wajahnya bak batu pahatan, dan di matanya yang dingin, setiap garis memancarkan kemurnian yang luar biasa, kecantikan yang cemerlang namun bersahaja. Langit tak berawan, dan ia tampak seperti setitik tinta yang ditiup dari surga.
Mu Lingtong terpukau, bukan oleh kecantikannya yang sederhana, melainkan oleh kesempurnaannya. Kesempurnaan ini diciptakan oleh Tuhan, tak pantas untuk dunia fana. Apakah kau utusan kerajaan ilahi Baizhang? Mu Lingtong segera memastikan identitasnya. Siming berdiri diam, pedang hitamnya berputar-putar di sekelilingnya seperti ular hitam berbulu yang melingkar. Ia menatap Mu Lingtong dan berkata, serahkan hati dewa, dan aku akan mengampuni nyawamu. Mu Lingtong menatapnya dalam diam, lalu menggelengkan kepalanya. Jadi kau hanyalah anak dewa yang terkutuk, serunya setelah beberapa saat. Awalnya ia terpesona oleh kecantikan dan keilahiannya, tetapi tak lama kemudian, melalui hati Tuhan, ia merasakan keilahiannya memudar, mungkin seorang putra kerajaan dewa, yang terbuang di alam fana. Siming mengabaikan tatapannya. Bayangan pedang terbentang dari belakangnya, seperti sayap yang tumbuh dari tulang belikatnya. Ia tak akan membiarkan Mu Lingtong lolos. Ning Changjiu dan Lu Jiajia juga tiba. Dalam pertempuran sebesar ini, mereka tak bisa memberikan banyak bantuan untuk saat ini, tetapi Ning Changjiu memegang Luoshu di tangannya. Ia siap mencari kesempatan untuk mengaktifkannya kembali, memaksa Mu Lingtong ke dunia spiritual Luoshu, lalu menggunakan tubuh suranya untuk membunuhnya di sana. Mu Lingtong, melihat Luoshu di tangan Ning Changjiu, menatapnya tajam. Siapa kau? Apakah kau bekerja dengannya? Ning Changjiu tidak menjawab, tetapi bertanya terus terang, apakah kau dari Sekte Roh Kuno? Mu Lingtong menjawab dengan tenang, aku adalah pemimpin generasi kedua dari Sekte Daoling Netherworld. Sekte Daoling Netherworld adalah nama asli Sekte Roh Kuno. Kecurigaannya benar, Sekte Roh Kuno memang berada di balik semua ini. Ning Changjiu bertanya, apa sebenarnya yang kau rencanakan? Mu Lingtong, yang telah hidup begitu lama, menebak alasannya dari ekspresinya. Kau punya kerabat di sekte kami. Ning Changjiu tidak menyembunyikannya, tetapi mengangguk. Mu Lingtong berkata, kalau begitu, kau seharusnya tidak menghentikanku. Ning Changjiu bertanya, kenapa? Mu Lingtong berkata, ketika aku mendapatkan hati dewa, aku sudah memerintahkan Hades untuk terbuka. Sekarang tahta Raja Neraka kosong, menunggu kedatanganku. Jika aku tidak bisa kembali seperti biasa, maka semua tirani di Hades, semua pecahan kekuatan tidak akan ditumpas, dan 10 puncak agung akan tetap disempurnakan menjadi istana Yama, tetapi akan menjadi negara tanpa tuan, dan yang hidup akan mati, dan jiwa-jiwa yang mati tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Kekuatan Raja Neraka yang tercerai-berai akan mengalir keluar, dan itu akan memicu bencana yang lebih besar yang cukup untuk mengguncang seluruh dunia tengah. Mu Lingtong mengatakan ini, dan berkata dengan samar, singkatnya, jika aku tidak bisa kembali, tidak akan ada seorang pun dengan kekuatan Raja Neraka untuk duduk di Hades, dan tidak akan ada ibu naga dengan hati dewa di dalam tubuhnya untuk menampung kekuatan itu. Semuanya akan hancur, termasuk, tentu saja, kerabatmu di Sekte Roh Kuno. Ning Changjiu tidak yakin apakah kata-katanya akurat. Namun mereka juga tahu satu hal lagi, bahkan jika Mu Lingtong diizinkan kembali, 10 puncak pasti akan disempurnakan. Begitu ia mendapatkan kekuasaan, ia akan membalas dendam, tanpa membiarkan satu pun dari mereka rentan. Itu adalah dilema lain. Lu Jiajia berharap Ning Xiaoling bisa membolos dan menjauh dari Sekte Roh Kuno, tetapi ia tahu karakter Ning Xiaoling. Sejak kematian Ning Changjiu, latihannya sangat berat. Kemungkinan Ning Xiaoling membolos hampir sama dengan kemungkinan Suster Siming tidak berbohong. Ning Changjiu menatap Siming. Siming mengangguk pelan, dan Ning Changjiu merasa sedikit lega. Siming menatap Mu Lingtong dan berkata perlahan, kau belum menyatu dengan hati ilahi, tapi kau berani menantangku ke level yang sama. Mu Lingtong menjawab, 12 dewa tertinggi tidak akan ikut campur dalam urusan 6 dewa primordial. Hukuman ilahi mereka tidak akan menimpaku, apalagi utusan ilahi biasa pun mungkin tak mampu mengalahkanku. Di seluruh dunia fana, selain Santo Pedang, siapa yang berani mengaku lebih tinggi dariku? Siming berkata pelan, Tuan ke-8 Menara Luoshu mungkin memiliki pemikiran serupa sebelum kematiannya. Petik 2. Ekspresi Mu Lingtong tegas. Siming mendesah, kerajaan ilahi belum terlalu lama benar-benar mengatur urusan manusia, begitu banyak kultivator yang menjadi puas diri. Hari ini, aku akan membangunkanmu. Pedang hitam Siming berhenti di hadapannya. Angin hitam tipis, seperti domain yang meluas, menelan cahaya di sekitarnya, langsung menyelimuti mereka berdua. Mu Lingtong menatap pedang di tangan Siming. Pedang Banlin milik Luo Changsu memucat tertiup angin hitam. Pedangnya bahkan melampaui pedang seorang setengah dewa. Siapakah dia? Bagaimana mungkin kerajaan ilahi ikut campur dalam urusan 6 dewa? Ini adalah kedua kalinya Mu Lingtong merasakan datangnya niat membunuh yang sesungguhnya, selain saat ia menjelajah jauh ke dunia bawah dan nyaris lolos dari maut. Namun ia tidak takut. Ketika ia memasuki dunia bawah, wilayah kekuasaannya tidak sekuat sekarang. Namun, hanya mengandalkan tekad spiritualnya, ia naik ke 5 jalan, mengamankan tahta, dan menjadi salah satu penguasa dunia bawah yang hancur. Mulai hari ini, ia akan mengubah kaisar menjadi tuan. Pertempuran yang menentukan terjadi di langit. Turbulensi yang dilepaskan oleh 5 jalan memaksa Ning Changjiu dan Lu Jiajia keluar dari pusat pertempuran.
Ning Changjiu tidak ingin menunggu hasil pertarungan mereka. Namun, perjalanan ke Sekte Roh Kuno akan memakan waktu sebulan, dan mereka tidak akan bisa tiba tepat waktu. Di langit, pertempuran yang akan tercatat dalam sejarah Middle Earth telah dimulai. Mu Lingtong telah mencapai puncak 5 jalan. Meskipun alam simingnya tidak sekuat alamnya, ia pernah menjadi pendeta legendaris alam ketiga ketika kerajaan ilahi masih ada. Meskipun posisinya telah tiada, alam daunnya tetap setinggi menara yang menjulang tinggi. Meskipun otoritas waktu belum sepenuhnya, alam daunnya pada akhirnya merupakan salah satu kekuatan fundamental dunia. Sebagai pecahan kekuatan, alam daunnya jauh lebih kuat daripada elemen-elemen 6 dewa. Itu adalah pertempuran dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kilatan pedang menyebar di langit, sosok mereka bagaikan cahaya yang terjalin, membubung ke awan gelap yang berputar-putar. Menatap ke atas, ilmu pedang alam istana ungu tak mampu menangkap kehadiran mereka. Yang bisa ia lihat hanyalah aliran energi pedang yang membelah langit bagai kilat, dan pecahan-pecahan ruang di antara laut reruntuhan dan dunia manusia. Pertempuran ini bagaikan pertempuran penentuannya sendiri dengan penguasa berdosa di atas kota alam rusak. Itu adalah pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan. Hidup dan mati menyapu aliran elemen yang bergejolak, energi pedang dan kilat membelah langit dan bumi. Dimanapun kilat menyambar, laut reruntuhan pun terkoyak. Para pemakan jiwa yang perkasa muncul dari laut reruntuhan dengan tubuh mereka yang besar. Kebanyakan dari mereka adalah iblis agung dan kultivator yang telah meninggal 500 tahun yang lalu. Tertarik oleh badai energi spiritual yang pekat dari pertempuran itu, mereka perlahan merangkak keluar dari garis patahan yang berkilauan bagai kaca. Tapi ini bukanlah kota kerajaan Zhao. Sang pemakan jiwa memang kuat semasa hidupnya, tetapi kini ia telah jatuh ke alam yang penting. Di bawah pedang mereka, ia tak lebih dari seekor domba yang siap disembelih. Di tengah hantaman energi pedang di angkasa, beberapa pemakan jiwa yang muncul dari kehampaan terpotong-potong dan kembali ke laut reruntuhan. Di bumi, Tianzang, setelah kehilangan hatinya, masih meratap, merasakan pedihnya kepergian hati ilahi. Ia pernah menjadi raja segala logam dan batu. Menurut Luo Shu, ia dan penguasa dunia bawah adalah pasangan dewa. Namun, para pemberontak selanjutnya, Huang Helong dan Sui Bodi, yang benar-benar melawannya sampai mati. Hal ini tidak sulit dipahami. Langit yang luas hanya dapat menampung satu Zulong. Bumi harus menampung 3 dewa. Meskipun ketiga dewa ini mengendalikan hal yang berbeda, konflik tak terelakkan. Semua orang ingin menjadi penguasa sejati bumi. Mungkin inilah sebabnya ke-12 penguasa dewa kini bergantian mengendalikan langit dan bumi. Terlepas dari kekuasaan mereka, merekalah satu-satunya penguasa gunung, sungai, daratan, langit, lautan, dan bahkan seluruh dunia. Ning Changjiu melindungi Lu Jiajia dari pusat pertempuran. Ia mencengkeram Luo Shu, dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Di mana Qiyu Yue? Tanya Ning Changjiu. Bukankah Qiyu Yue sudah kembali ke Luo Shu? Tanya Lu Jiajia bingung. Ning Changjiu menggeleng pelan. Aku tidak bertanya tentang roh Luo Shu. Lu Jiajia kemudian tersadar bahwa Qiyu Yue bukanlah gadis kecil itu hanyalah orang yang dirasukinya. Jadi, kemana perginya gadis kecil itu? Tanpa menyadari percakapan Ning Changjiu sebelumnya dengan Qiyu Yue di pusat Luo Shu, Lu Jiajia tidak banyak berpikir, hanya mengkhawatirkan keselamatan gadis kecil itu. Ning Changjiu langsung teringat peringatan kekanak-kanakan Qiyu Yue saat meninggalkan Luo Shu. Apakah sesuatu yang buruk akan terjadi? Formasi Dewa Iblis. Ning Changjiu tiba-tiba tersadar. Tapi sudah terlambat. Di siang bolong, cahaya kembali redup. Di dekat menara Luo Shu, di sebuah kota yang sepi dan terabaikan, seorang lelaki tua, menyeret 3 ekor dan mengenakan jubah tua, perlahan muncul. Ning Changjiu pasti akan terkejut jika melihatnya. Lelaki tua ini berwajah manusia dan bertubuh naga, tanpa sisik dan cakar, rambutnya seperti kumis kayu mati. Pakaiannya melengkung tinggi di punggungnya, seolah-olah tertutup tumor. Ia mirip dengan penambang emas di Luo Shu yang telah tertipu untuk meminum air suci. Ia adalah penambang emas terakhir, satu-satunya yang selamat di antara puluhan ribu orang. Ia telah tertipu ke lembah dewa terbelah dan, setelah berdoa, meminum air suci. Mereka memang telah menjadi naga, dianugerahi kehidupan ratusan tahun, tetapi mereka tanpa cakar dan sisik, kurus kering, dan umur panjang mereka hanyalah budak bagi para dewa. Mereka diperbudak untuk mengangkut biji dan memperbaiki reruntuhan Tianzang, hari demi hari. Kemudian perang berakhir tiba-tiba, menghancurkan segalanya. Ia akan selalu mengingat tahun-tahun perbudakan itu. Ia adalah salah satu dari sedikit pertapa di antara penduduk desa, dan entah bagaimana, kebijaksanaan spiritualnya telah lolos dari kerusakan. Namun, ini juga malang. Ia diperbudak. Dalam prosesi pengangkutan biji, ia akan melihat ke bawah dan melihat wujudnya sendiri yang mengerikan. Mendongak, ia tidak melihat apapun selain mayat-mayat berjalan, tak seorang pun dapat berbicara. Keputusasaan yang ditimbulkan oleh kesepian ini membuatnya berpikir untuk bunuh diri berkali-kali. Keberadaannya hingga hari ini terasa seperti mimpi yang tak nyata, sebuah perjalanan yang tak ingin ia ingat lagi.
Ia menyimpan satu keinginan terakhir, menghancurkan tempat menyeramkan itu sepenuhnya. Inilah satu-satunya obsesi yang membuatnya tetap hidup. Kota 10.000 iblis memberinya kesempatan ini. Ia bukan manusia maupun iblis, hidup di sini dalam anonimitas, di gua yang selalu lembab, hingga hari ini, ketika ia akhirnya memasuki kota yang sepi ini. Struktur kota kosong ini adalah sebuah formasi Dewa Iblis. Ialah yang ditunjuk oleh kota 10.000 iblis untuk menggunakannya. Dengan gemetar, ia menggenggam alu formasi, menempatkannya seperti tongkat kerajaan di tengah formasi. Ia mengayunkan kekuatannya, dan seketika air suci dari tubuhnya terkuras. Air mata menggenang di matanya, dan ia pun mati saat memutar alu itu. 500 tahun kebencian terlampiaskan dalam kematiannya. Formasi Dewa Iblis diaktifkan. Duel di langit terhenti secara paksa. Hati ilahi yang mereka perebutkan seolah bertemu dengan kekuatan asalnya. Sebuah tangan tak terlihat menggenggamnya, lalu dengan cepat merenggutnya dan melemparkannya ke arah menara Luoshu. Tangan tak terlihat itu adalah formasi Dewa Iblis. Mu Lingtong terkejut. Ia tidak tahu rencana kota segudang iblis, tetapi setelah hancurnya kapal menara, ratusan mayat terungkap, dan bersama mereka, konspirasi kota segudang iblis pun terbongkar dan dibatalkan. Saat itu, ia mengira itu adalah pertolongan takdir. Semua kontainer kota segudang iblis telah hancur dalam kecelakaan kapal, melenyapkan satu-satunya ancaman potensial. Ia mencari kapal-kapal berikutnya dengan lebih saksama, tetapi tak satu pun jasad gadis-gadis itu ditemukan. Namun, mengapa peti kemas yang disiapkan menara Luoshu muncul di dekat kota Myriad Demons? Siapa yang diam-diam memindahkannya ke sini? Ia dan Siming diam-diam berhenti bertempur dan bergabung untuk mengejar hati ilahi yang melarikan diri. Mereka tak berhasil menyusul. Di luar menara Luoshu, di sudut tak bernama, gadis kecil yang tak sadarkan diri, yang sebelumnya dirasuki Qiu Yue, terbaring mati di tanah. Dalam mimpinya, gadis kecil itu merasa dirinya terjebak di salju. Di hadapannya ada setumpuk kayu bakar, dan di tangannya ada sekotak korek api. Ia terus menyalakan korek api, mencoba menyalakan tumpukan itu, tetapi setiap korek api padam. Saat korek api terakhir padam, ia sudah putus asa. Namun ketika ia mendongak, sebuah bintang jatuh, yang membawa api, melintas. Ia memejamkan mata dan diam-diam membuat permohonan. Bintang jatuh itu menghantam tumpukan kayu bakar dengan tepat, menyalakan api unggun. Api itu menerangi wajahnya yang lembut. Gadis kecil itu hidup kembali, pupil matanya yang berwarna emas gelap menyala-nyala. Kepala Qiu Yue terlepas dari genggaman Ning Changjiu lagi, berdecak, "Kau tidak mendengarkan putriku, dan sekarang kau menderita. Jadi, ini pembalasan, kan? Tapi jangan khawatir, kota 10.000 iblis tidak mengincar kita. Mereka mengandalkan gadis kecil ini, yang memiliki hati dewa, untuk menghancurkan kurungan Sein. Sayangnya, tidak heran mereka begitu cemas. Lagi pula, Sein sendirian melindungi semua iblis besar. Bahkan kerajaan ilahi hanya bisa menghancurkan tubuh iblis besar, bukan jiwanya. Jika Sein tidak muncul lagi, semua iblis besar akan menderita. Tapi karena kalian berdua manusia, ini hal yang baik untukmu." Ning Changjiu, terlalu malas mendengarkan omong kosongnya, membantingnya kembali ke buku. Sementara gadis kecil itu tidak mengincar mereka, bagaimana dengan kehancuran Sekte Roh Kuno? Sekte Roh Kuno, Raja Ikan berdiri di atap, menatap langit. Sekte Roh Kuno tampak tenang. Namun, Raja Ikan tahu bahwa ketenangan ini hanyalah kebohongan. Dari arah Istana Sembilan Neter, aura samar dunia bawah terpancar, berputar-putar di udara seperti naga hitam yang berpatroli. Raja Ikan telah gelisah selama berhari-hari. Kini, kecemasannya akhirnya membuahkan hasil. Apakah sudah terlambat untuk melarikan diri? Ia berbalik dan menatap ke arah luar Sekte Roh Kuno. Ia bergegas melewati atap, berniat meninggalkan sekte itu sendirian. Diting, makan malam sudah siap. Suara seorang wanita muda tiba-tiba terdengar dari belakang. Itu adalah Yujin. Ning Xiaoling berada di sampingnya, tetapi ia asyik dengan catatannya, teralihkan. Catatan-catatan itu juga ditulis olehnya. Raja Ikan sedikit ragu. Seekor kucing tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk bantuan kecil atau beberapa ikan kering. Lagi pula, ia saat ini berada di alam mendalam baru lahir, jadi tinggal di sana akan sia-sia. Ia menghindari tatapan mereka dan terus maju. Ia tahu bahwa ia adalah Raja Ikan, bukan Diting. Diting adalah makhluk dewa legendaris dari dunia bawah, mampu membedakan kebaikan dari kejahatan dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi itu bukan Diting, dan Ning Xiaoling bukanlah penguasa dunia bawah. Mereka dan aku semua akan mati. Bagaimana mungkin kedua gadis terkutuk ini tidak tahu betapa seriusnya masalah ini? Raja Ikan memejamkan mata dan berjalan menuruni jalan setapak gunung. Teriakan-teriakan itu menghilang di belakang telinganya. Langkahnya tanpa sadar melambat. Ketika ia sampai di luar, seluruh sekte roh kuno diselimuti oleh formasi Netherworld, mencegahnya pergi. Duduk di gerbang, Raja Ikan mengeluh, "Ini semua salahku karena berjalan terlalu lambat. Sayangnya, sekarang aku tidak punya pilihan selain menemani mereka menuju kematian mereka." Dengan pasrah,
Ia berbalik dan berjalan kembali. Di sekte roh kuno yang sunyi, semuanya terungkap dalam keheningan. Master sekte, yang menyebut dirinya bencana, masih menunggu kembalinya Mu Lingtong. Tetapi ia tidak akan bisa lagi kembali tepat waktu dengan hati dewa. Beberapa hari ke depan akan membawa bencana yang dahsyat. Kecuali seseorang yang memiliki kekuatan dapat menekan Netherworld dengan tubuhnya sendiri, semua orang pasti akan musnah. Hari sudah hampir siang, dan senja telah tiba lebih awal di Lingzong kuno. Di dunia Shenzong yang terpencil, aroma salju pertengahan musim dingin tak tercium. Pergantian musim terasa samar, dan tepian daun kuning yang sedikit melengkung membuatnya terasa seperti awal musim gugur. Ning Xiaoling, mengenakan gaun tau putih, melangkah di jalan berkerikil. Rerumputan hijau dan kuning menggelitik pergelangan kakinya, dan rambut panjangnya sedikit bergoyang mengikuti langkahnya. Ia tidak mengenakan aksesori apapun, hanya seutas tali merah tipis yang diikatkan di ujungnya. Ia memegang buku catatan yang digulung dan membaca sambil berjalan, sesekali mencubit dagunya yang sedikit runcing sambil berpikir keras. Yujin berdiri di sampingnya, memegang mangkuk kucing, mengetuk-ngetuknya sambil berjalan, memanggil, ding-ting, diting. Semua orang tahu Ning Xiaoling kini memiliki seekor kucing, sebuah hak istimewa yang diberikan kepada pemenang kompetisi Linggu. Ketika para murid yang sedang belajar di ruangan itu mendengar nama Diting, mereka berilusi bahwa Bodhisattva Sitigarba sedang mengetuk-ngetuk mangkuknya dan memanggil anjing cenayangnya, yang berjongkok di bawah meja kitab suci, untuk pulang menghadiri pertemuan. Ning Xiaoling sama sekali tidak menghiraukan semua itu. Ia tekun membaca catatannya, dalam hati menirukan prinsip-prinsip penggunaan pedang bencana terikat. Mengikuti alur pemikiran ini, segudang teknik pedang dan seni spiritual yang telah dipelajarinya seolah menemukan cara untuk menyatu. Baru saat senja mulai berkilauan di langit, pandangan Ning Xiaoling beralih dari catatannya yang berantakan dan menatap ke langit. Para dewa penjaga fenomena langit tampaknya telah tertidur akhir-akhir ini, dan fenomena kacau dan aneh yang melanda langit sudah biasa. Ning Xiaoling tidak menghiraukan mereka. Tiba-tiba angin kencang bertiup, dan ujung roknya yang lembut menari-nari di betisnya. Daun-daun yang setengah layu berkibar melewati matanya. Ning Xiaoling dengan santai memetik satu. Cahaya senja menembus daun yang setengah layu, memperlihatkan urat-urat daun yang memancar dari tangkainya seperti pohon kecil, masih hidup. Ia menatapnya lama sekali. Senja inilah yang sering diingat Ning Xiaoling. Ia menyelipkan daun itu ke dalam catatannya. Angin bertiup di atas kepala. Cahaya menembus penghalang, sedikit membiaskan, menggeser bayangan sedikit. Aduh, kemana kucing sialan itu pergi? Dulu dia sangat malas, tapi setidaknya dia rajin makan. Sekarang dia bahkan tidak aktif. Seperti dugaanku, kucing yang tidak bisa bernafsu itu tidak punya energi. Yujin, sambil memegang mangkuk ikan, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Diting. Entah itu kucing kekaisaran yang dimanja di istana atau kucing penjara, setidaknya mereka bisa menangkap tikus. Apa yang bisa Diting kita lakukan? Raja Ikan, kembali dari jalan setapak gunung, duduk di samping rumah. Mendengar kata-kata Yujin, ia menyesal tidak segera pergi. Ning Xiaoling tersenyum dan bertanya, lalu kenapa kau masih mengelusnya setiap hari? Yujin mengetuk mangkuk kucing, berpikir sejenak, lalu mengangguk. Kucing sepertinya senang asalkan senang dielus. Ning Xiaoling melirik ke arah dinding dan melihat setengah kaki kucing menyembul dari belakang. Itu dia, katanya. Mata Yujin berbinar, dan ia berlari kecil menghampiri sambil memegang mangkuk. Kucing konyol itu, akhirnya kita menemukannya. Ning Xiaoling mengikutinya perlahan, bukletnya yang agak tebal menekan dadanya yang agak membuncit. Ia melipat tangannya, tampak lembut dan tenang. Ning Xiaoling tersenyum dan berkata, Diting sangat cerdas. Kalau kau memarahinya, dia mungkin akan mengerti. Yujin mendengus dan berkata, dia kan cuma kucing. Bagaimana dia bisa mengerti bahasa manusia? Dia bukan monster tua yang sudah berlatih selama ribuan tahun. Raja Ikan menatapnya diam-diam dengan mata kosong, berpikir jika dia tidak kehilangan semua kultivasinya, dia pasti akan berbicara bahasa manusia dan membuatmu ketakutan setengah mati. Ning Xiaoling tidak menjawab, melainkan berjongkok sambil memegang buku, mengambil beberapa ikan kering, dan memberikannya kepada ikan itu. Raja Ikan bisa menangkap ikan besar sendiri, tetapi ia terbiasa menjadi iblis 5 arah. Ia benar-benar tidak bisa menerima bahan-bahan yang tidak diolah dengan api. Manusia dan iblis sama saja. Mereka berjuang keluar dari lingkungan keras yang dipenuhi daging mentah dan darah, tetapi mereka tak pernah bisa kembali ke bau amis itu. Seolah membenarkan perkataannya, Yujin berkata, percaya atau tidak, selama aku tersenyum dan memarahinya dengan lembut, ia bahkan tidak akan menyadari aku sedang memarahinya. Malah, ia mengira aku sedang memujinya. Sebelum Ning Xiaoling sempat mengungkapkan pendapatnya, Yujin sudah memberikan sentuhannya sendiri. Dengan senyum elegan khas putri keluarga kaya, ia mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Diting. Kau benar-benar kucing kecil terbodoh yang pernah kutemui. Kerjamu cuma makan dan tidur. Kupikir aku sedang memelihara babi. Raja Ikan. Senyum Yujin melebar. Lihat, dia benar-benar tidak mengerti apa-apa.
Ning Xiaoling menopang dagunya, menatap gadis kekanak-kanakan itu, dan tersenyum tak berdaya. Diting kecil tidak mau berdebat denganmu. Raja ikan mengibaskan ekornya tanda setuju. Dia telah menghabiskan setengah baskom ikan kering, dan ketika hanya tersisa satu, dia terdiam. Ning Xiaoling merasakan perubahan suasana hatinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Meong, Raja ikan menggonggongkan giginya, memperingatkan akan bahaya. Gigi yang patah di mulutnya belum diperbaiki, membuatnya tampak agak tidak menarik. Yujin bertanya, Xiaoling, terakhir kali kau bilang kau bisa mengerti bahasa kucing. Katakan padaku apa katanya. Ning Xiaoling terdiam sejenak, lalu dengan percaya diri berkata, dia ingin air. Yujin skeptis. Raja ikan melahap sisa ikan kering terakhir dan berbalik untuk bersembunyi di rerumputan. Yujin tertawa dan berkata, Xiaoling, kau salah lagi. Dia hanya ingin tidur. Ya, Ning Xiaoling berdiri, menggenggam buku catatannya erat-erat, dan memandangi rerumputan tinggi setinggi lutut. Rumput-rumput itu bergoyang tertiup angin. Ia dan Yujin berjalan menuju sekolah. Segala sesuatu memiliki roh. Semasa kecil, Ning Xiaoling tahu bahwa beberapa hewan dapat melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat manusia. Misalnya, gonggongan anjing yang tak terkendali mungkin menandakan gempa bumi, dan tatapan kucing yang tak berkedip ke sudut jalan mungkin menandakan hantu. Apakah Diting sedang berbicara? Bahaya. Raungan Diting adalah peringatan akan bahaya, tetapi bahaya macam apa yang diperingatkannya? Sayangnya, Ning Xiaoling hanya tahu bahwa Diting cukup spiritual, bukan bahwa ia dalang di balik catatan yang ia tulis, jadi ia tidak terlalu menganggap serius peringatan itu. Yujin tampak riang dan dalam suasana hati yang baik, menyenandungkan sebuah lagu dan berjalan cepat. Ning Xiaoling menatap langit. Setelah senja yang tiba-tiba, malam tampaknya akan segera tiba. Huo, pemimpin sekte roh kuno, berdiri di pintu masuk dunia bawah, aura gelap menyapu dahi dan pipinya. Di sampingnya, sesosok iblis raksasa, menyerupai banteng kuno, tergeletak di tanah, dengan jam pasir di mulutnya, tatapannya tertuju pada gerbang dunia bawah yang dalam. Banteng kuno itu sepenuhnya hitam, bukan karena rambutnya, tetapi karena tubuhnya adalah roh yang terbuat dari materi hampa. Ia adalah pemakan jiwa, makhluk spiritual yang bertransformasi dari iblis besar yang mati di reruntuhan laut. Pemakan jiwa itu tidak memiliki kecerdasan, dan Huo mampu mengendalikannya sepenuhnya melalui kekuatan luar biasa untuk mengendalikan roh. Ia adalah pemimpin sekte yang dilatih oleh Mu Lingtong, dan juga satu-satunya orang di sekte yang tahu bahwa Mu Lingtong berada di balik layar. Sudah lama sejak ia dan Mu Lingtong bertemu. Namun, ia sangat menantikan hari ini. Betapa indahnya melihat wanita secantik itu naik tahta yang tak tertandingi di dunia, penguasa Laut Nether. Sekte spiritual kuno akan menjadi kerajaan Nether yang baru. Saat itu, bukan hanya sekte ilahi lainnya dan gedung keempat, tetapi bahkan paviliun pedang pun tak akan sebanding dengan sekte spiritual kuno. Nama sekte spiritual Nether telah diubah karena kata Nether menyinggung para dewa, tetapi mulai hari ini, sekte tersebut hanya akan dikenal sebagai Nether. Jam pasir di mulut Guniu sudah setengah kosong. Jika Mu Lingtong tidak kembali saat habis, ia akan hancur. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.